Hai, nama saya Monika Supit. Saya dari kelas 4 MB4 Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas dari lobi dan negosiasi. Dan saya akan menjelaskan dari ringkasan ini yang saya ambil dari video YouTube tentang tips negosiasi ala TDW. Ada lima gaya negosiasi. Yang pertama, intimidasi. Itu mengutamakan hasil dan mengabaikan relationship. Yang kedua, menghindar. Itu no relationship, no hasil. Misalnya ada orang mau ajak, orang mau bernegosiasi, orang cuma menghindar, cuma lari-lari. Tentunya relationship berkurang dan juga hasil yang tidak ada. Yang ketiga, mengakomodasi. Itu mengutamakan relationship. DP utama itu relationship. Itu hasilnya yang kita harapkan yang tidak ada, sesuai hasil yang diharapkan orang lain saja. Jadi yang orang harapkan itu tidak ada, cuma ada hasil yang diharapkan orang lain. Yang keempat, kompromi. Itu relationship setengah, DP hasil setengah. Jadi menangnya setengah-setengah dang. Dan nama kompromi ini ada salahnya karena tidak dipelajari terlebih dahulu DP data. Ada contoh begini. Kita ada kakak toh. DP contoh kita yang tapi kakak. Kita ada kakak. Dia ada jeruk lemon. Kita mengeluh dang. Kenapa cuma dia ada dang? Kenapa cuma dia mau makan itu lemon itu? Jadi di situ orang baku rampas itu lemon itu. Jadi di situ orang baku rampas. Nah, di situ ada kita pe mama. Tapi mama potong setengah-setengah itu lemon. Jadi setengah kita, setengah tapi kakak. Nah, itu kompromi toh. Daripada ndak ada yang dapat, jadi setengah-setengah kita, setengah tapi kakak. Ternyata kote di situ tapi kakak cuma mau ambil DP dalam, DP isi lemon itu, sedangkan DP kulit dia buang. Nah, kita di sini kan hobi masak. Kita DP tujuan itu cuma mau ambil DP kulit, sedangkan DP dalam kita buang. DP kulit itu for mau masak. Jadi karena orang belum dipelajari DP alternatif dan DP data, apa yang betul-betul diinginkan ternyata cuma dapat setengah-setengah semua. Sebenarnya juga bisa kalau di awal kita cuma minta kulit, tapi kakak cuma minta DP dalang. Jadi orang bisa dapat lebih hasil yang maksimal dari kedua-duanya. Jadi kita dapat DP kulit lebih, tapi kakak dapat DP dalam lebih, yang setengah-setengah begitu. Kita masuk yang kelima, kolaborasi. Itu hasilnya dua-duanya jadi optimal dan relationship-nya tambah baik. Persaudaraan lebih akrab tentunya. DP contoh di sini ada 2 ekor keledai. Dorang mau makan sendiri-sendiri. Tuh makanan itu ada satu dari A, satu dari B. Dorang 2 keledai tuh, 2 ekor keledai. Jadi karena dorang suka mau makan sendiri-sendiri, malahan dorang
yang ndak dapat makanan dang, karena dorang peleher ada ika. Jadi dang satu kali dorang dua itu ada ika satu kali. Akhirnya di situ dorang mau berkolaborasi, jadi sama-sama makan dari A, habis dari A dorang pindah di B, jadi dorang dapat dua-dua jadi dua-dua maksimum dang. Jadi dorang kelar makan dari A, dorang pindah ke B. Jadi dorang dua ada makan puas begitu. Berikut, dalam situasi dan kondisi seperti apa saja 5 teknik ini dan kemudian digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Di sini kita tulis teknik negosiasi jenis intimidasi. Itu dibolehkan agar tidak ada waktu lagi atau pilihan, tidak bisa komunikasi, take it or leave it. Berikut teknik negosiasi menghindar. Kita sendiri punya waktu, istilah iya atau tidak, kita tidak rugi melainkan mereka yang rugi. Berikut teknik negosiasi jenis akomodasi. Itu mengutamakan relationship meskipun hasilnya tidak didapatkan. Teknik negosiasi jenis kompromi. Ketika waktunya mepet, tidak bisa berbicara panjang lagi, hubungan tidak terlalu penting, hasil setengah tidak masalah. Jadi dorang cuma tahu begitu dang, biar dang DP hasilnya ada setengah dong, ndak apa-apa dang. Berikut teknik negosiasi jenis kolaborasi. Hasil maksimal yang diutamakan dan relationship maksimal yang diutamakan. Agar dua-duanya maksimal, pertama kita harus mengutamakan yang mana kita penting, baik. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Nah, dari dua tadi yang kita sudah jelaskan yang kita bilang itu pertama kita harus mengutamakan yang mana kita penting dan mesti mendengarkan secara aktif, kan itu termasuk di prinsip-prinsip negosiasi. Nah, lebih detailnya termasuk di prinsip-prinsip dalam negosiasi. Pertama, relationship penting. Itu kan bilang mengutamakan hubungan yang baik dan yang mana kita penting. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Jadi orang dengar dulu dorang mau apa, orang mesti bertanya terus dorang maksud apa, ini maksud apa, ini maksud apa, itu maksud apa. Jadi bertanya terus dan jadi DP jadi pendengar yang baik begitu. Berikut mencari data penunjang atau mencari faktanya. Gitu. Berikut mencari alternatif. Buat alternatif dari hanya A atau B dan sebanyak-banyaknya. Berikut keabsahan atau delegitimasi. Mana yang sah, itu mana yang sah untuk dua-duanya. Berikut buat argumen atau tidak argumen. Nah, ketika argumen kita sepakati, setelah kita sepakati kalau bisa kita jalankan secara lancar, silakan lanjutkan. Kalau ndak bisa, orang kembali ke prinsip ketujuh, yaitu kembali ke awal. Jadi ajak ketemu kembali, ajak bernegosiasi ulang, gitu. Yang terakhir, poin terpenting dari prinsip ini baik untuk kita gunakan dalam bisnis, usaha, karir, dan kehidupan adalah kolaborasi.
Oke, itu saja penjelasan saya dari ringkasan ini tentang tentang tips negosiasi ala TDW. Sekian dan terima kasih.